Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renggi Suryadinata, NPM 2021020227, dengan prodi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan makalah saya tentang wudu dengan mata kuliah Fikih Ibadah dan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan SHI MHI. Pengertian wudu. Menurut bahasa, wudu berarti bersih dan indah, sedangkan menurut syara, wudu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu. Misalnya muka, kedua tangan, kepala dan kedua kaki dari najis dan menyucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudu adalah suatu syarat untuk syahnya solat yang dikerjakan sebelum orang mengerjakan solat. Kata wudu merupakan kata sarapan dari bahasa Arab yang sudah lazim diucapkan dengan fasih oleh kaum muslim Indonesia. Adapun arti dalam Kamus Bahasa Indonesia tertulis, yakni wudu berarti menyucikan diri sebelum sembahyang dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata wudu merupakan turunan dari kata kerja fi'il wudu ayada'u yang artinya bersih. Kemudian ketika kata ini menjadi istilah dalam fikih hukum Islam, arti kata wudu adalah perbuatan mengambil wudu, yaitu menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Sebagaimana yang dijelaskan dan disyariatkan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat dan hadis tentang wudu. Ayat Al-Quran tentang melakukan wudu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati Qawhusilu wajawhakum wa aidikum ilal marafiqi wamsahu birawasikum wa arjalakum ilal ka'aibain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Hadis tentang melakukan wudu adalah sebagai berikut. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tuqbalu salata ahadikum idza ahdatu yataqawdo. Tidak akan diterima salat seorang di antara kalian jika ia berhadas hingga dia berwudu. Muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya hanya saja aku diperintahkan untuk berwudu apabila hendak melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi. Ini juga hadis yang menunjukkan bahwa bersuci adalah syarat diterimanya sholat, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berwudu ketika hendak melaksanakan sholat. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kunci salat adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir, penutupnya adalah salam. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Syekh Albani
mensahihkan hadis ini di dalam Sahihul Jami. Adapun keistimewaan wudu, yaitu terdapat hadis yang panjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sebagai berikut: bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, maka keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, maka dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Begitu juga tak kala ia membasuh muka, maka dosa-dosanya akan keluar dari mukanya sampai dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, maka dosa-dosanya akan keluar dari kedua tangan ia sampai dari bawah kukunya. Demikian pula hal dengan ia menyapu kepala, maka dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Begitupun tak kala ia membasuh kedua kaki, maka keluarlah dosa-dosa tersebut dari dalamnya sampai bawah kuku-kuku jari kakinya. Kemudian tinggallah perjalanan ke masjid, dan solatnya menjadi pahala bersih baginya. Hadis riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Fardu rukun wudu. Tidaklah sah apabila seseorang yang meninggalkan solat salah satu rukun fardu wudu. Adapun rukun-rukun wudu itu adalah niat untuk mengerjakan. Satu, niat untuk mengerjakan. Dua, membasuh seluruh muka, yakni antara tempat tumbuh rambut kepala yang wajar hingga ke bawah janggut, dan secara melintang antara kedua belah daun telinga. 3, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. 4, membasuh kepala. 5, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6, tertib atau berurutan, artinya mendahulukan anggota wudu. Seharusnya yang didahulukan yang pertama kanan dan diakhiri dengan yang kiri. Syarat syah wudu. Pertama, Islam tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya sesuatu pekerjaan. 3, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu, misalnya getah, cat, dan sebagainya. Tidak ada najis pada tubuh. Dan beberapa syarat-syarat wudu diantaranya yaitu: air yang digunakan untuk berwudu harus air yang mutlak atau suci. Air yang halal, bukan hasil gasap atau hasil curian. Diisyaratkan adanya waktu yang cukup untuk wudu dan sholat, dalam arti bahwa setelah berwudu yang bersangkutan masih memungkinkan untuk melaksanakan sholat yang dimaksud pada waktunya yang telah ditentukan. Sedangkan jika waktu sempit, di mana jika ia berwudu maka keseluruhan salat atau sebagian salatnya berada di luar waktu salat yang telah ditentukan. Sementara jika ia tayamum, maka keseluruhan salatnya masih bisa ia laksanakan. Maka dalam hal ini wajib tayamum. Maka apabila ia berwudu, maka batalah wudunya. Melaksanakan wudu sendiri, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Diwajibkan adanya urutan di antara anggota-anggota wudu. Wajib bersifat segera, artinya tidak ada tenggang waktu panjang dalam membasuh anggota wudu yang satu dengan yang lain sebelum kering, kecuali air kering karena terkena sinar matahari ataupun panas badan. Yang membatalkan wudu, menurut beberapa mazhab, ada beberapa mazhab yang menjelaskan tentang yang membatalkan wudu. Pertama, menurut pendapat mazhab Syafi'i, keluarnya sesuatu melewati satu dari dua jalan. Artinya, segala sesuatu yang keluar melalui salah satu jalan keluarnya najis, kubul, dan dubur merupakan penyebab batalnya wudu seseorang. 2, hilang akal. 3, bertemunya dua kemaluan antara laki-laki dan perempuan. 4, menyentuh kemaluan. Dan yang kedua, menurut mazhab Hambali, semua yang keluar dari kubul dan dubur itu adalah yang membatalkan wudu. Sesuatu yang keluar selain dari kubul dan dubur
hilang akal, menyentuh kemaluan atau dubur, menyentuh kemaluan, memandikan jenazah. Artinya, memandikan jenazah di sini adalah orang yang turut serta memegang jenazah secara langsung, bukan yang menyiram air ke tubuh jenazah. Hal tersebut dapat membatalkan wudhu karena orang yang memegang tubuh jenazah pada umumnya akan menyentuh bagian kemaluan si jenazah. Wajib wudhu dalam hal diwajibkan mandi. Menurut Imam Ahmad, hal-hal yang menyebabkan seseorang wajib mandi otomatis menyebabkan orang tersebut wajib berwudhu. Di antaranya keluar mani, Islam orang kafir, orang murtad yang kembali memeluk Islam. Pendapat mazhab. Yang ketiga, pendapat mazhab Maliki. Imam Maliki membagi penyebab batal wudhu menjadi 3. Yang pertama, al-hadats. Al-hadats yaitu apapun yang dapat keluar dari dubur atau lubang bagian belakang dan kubul atau kemaluan adalah najis. Misalnya kotoran, air seni, angin, baik disertai dengan suara ataupun tidak. Wadi, air putih kental yang keluar ketika buang air kecil. Ma'ji, air yang keluar dari kemaluan karena syahwat. Mani, air yang memancarkan keluar dari kemaluan, biasanya pada saat berhubungan. Hadi, air yang keluar dari kemaluan seseorang. Yang kedua, al-hasab. Dalam pandangan mazhab Maliki, Yang kedua, al-hasbab. Dalam pandangan mazhab Maliki, al-asbab adalah batalnya wudhu seseorang yang disebabkan oleh faktor di luar badan. Al-asbab ini dibagi menjadi 3 golongan. Di antaranya hilang akal, minuman keras, berciuman. 3. Ar-riddah wa asya. Imam Maliki berpendapat bahwa ar-riddah dan asya merupakan perkara yang membatalkan wudhu seseorang. Apa yang dimaksud dengan ar-riddah dan asya? Ar-riddah adalah orang yang keluar dari Islam atau murtad. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan dari materi yang dapat saya sampaikan sedikit tadi tentang wudhu. Berwudhu adalah tindakan yang harus dilakukan seseorang muslim sebelum melaksanakan sholat, karena wudhu sendiri merupakan salah satu syarat syah sholat. Yang kedua, fardu wudhu ada 6, yakni niat, membasuh seluruh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian rambut, tertib. Syarat-syarat wudhu: beragama Islam, tidak sedang berhadas besar, menggunakan air yang suci dan mencucikan. Tidak ada yang menghalangi sampai air ke kulit. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan wudhu: keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yakni kubul dan dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, keluar angin atau kentut, dan lain-lain. Hilang akal, bersetubuh kulit laki-laki dengan perempuan, menyentuh kemaluan, dubur atau kubur, tidur nyenyak kecuali tidur sampai duduk dengan tetap kedudukannya. Itulah materi yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata baik yang tidak baku ataupun tidak jelas dan kurang lebihnya, saya meminta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.